Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Ketika kita membahas sejarah kereta api di Indonesia, pikiran kita tertuju pada Pulau Jawa, tempat di mana jalur kereta api pertama kali beroperasi pada 1867. Tapi tahukah historian, selain Pulau Jawa, ternyata di Pulau Sumatera, geliat pembangunan rel juga sudah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak akhir abad ke-19, Belanda membangun rel dan stasiun kereta api di Pulau Sumatera, yang berfungsi untuk pengangkutan hasil bumi dan perkebunan. Kemudian dikirim ke Eropa, di samping untuk pengangkutan penumpang. Pada video ini, saya akan mengajak historian berkeliling Sumatera, menelusuri jejak-jejak stasiun kereta yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Pemerintah Hindia Belanda membangun jaringan rel kereta dan stasiun di Lampung dan Palembang. Pembangunan ini merupakan paket pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Lampung dengan Palembang. Stasiun-stasiun yang dibangun yaitu Stasiun Panjang, Stasiun Tanjung Karang, dan Stasiun Garuntang. Ketiga stasiun ini diresmikan pada tanggal 3 Agustus 1914. Sementara di Sumatera Selatan, stasiun yang dibangun yaitu Stasiun Kertapati dan Stasiun Prabu Mulih. Kedua stasiun diresmikan pada tanggal 1 November 1915. Pembangunan stasiun-stasiun ini pada awalnya berfungsi untuk mengangkut hasil bumi dan perkebunan menuju pelabuhan utama agar dapat diangkut ke Pulau Jawa. Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia kala itu menilai proyek ini seharusnya dilanjutkan dengan memperluas jaringan rel menuju daerah-daerah perkebunan baru dan pelabuhan strategis agar efisiensi distribusi hasil bumi dapat meningkat dan pemasokan kolonial bertambah. Pengoperasian jaringan kereta api ini dilakukan oleh perusahaan swasta milik Belanda, yaitu Zuid Sumatra Staatspoorwegen, yang merupakan divisi dari Staatspoorwegen. Seiring perjalanan waktu, stasiun-stasiun yang dibangun Belanda di Lampung dan Sumatera Selatan, kondisinya saat ini berbeda-beda. Di Lampung, Stasiun Panjang saat ini sudah tidak aktif. Sementara itu, Stasiun Tanjung Karang saat ini masih aktif dan melayani perjalanan antar kota. Bernasib sama seperti Stasiun Panjang, Stasiun Garuntang sudah tidak aktif sejak tahun 1970. Sementara di Sumatera Selatan, Stasiun Kertapati dan Stasiun Prabu Mulih masih aktif dan melayani perjalanan antar kota. Kita ke Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Ada sebuah stasiun kereta tua yang bernama Stasiun Pulau Aya. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan swasta milik Belanda, yaitu Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, dan beroperasi mulai 1 Juli 1891, menjadikannya salah satu stasiun kereta api tertua di luar Jawa. Pendirian stasiun ini erat kaitannya dengan kebutuhan transportasi kolonial untuk menghubungkan hasil bumi dan komoditas tambang. Setelah ditemukannya tambang batu bara di Sawah Lunto pada tahun 1868. Jalur kereta api dibangun untuk mengangkut hasil perkebunan, tambang batu bara, dan penumpang dari Pelabuhan Muaro ke Pelabuhan Emmenhoven.
yang sekarang menjadi Pelabuhan Teluk Bayur. Masih di Padang ada stasiun kereta api yang juga berdiri sejak era kolonial Belanda, yaitu Stasiun Teluk Bayur. Stasiun ini berada dalam Pelabuhan Teluk Bayur, yang dulu bernama Pelabuhan Emmelhaven. Stasiun Teluk Bayur mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1892. Fungsi utama stasiun ini adalah pelabuhan transit batu bara dari tambang batu bara yang diangkut dari Sawah Lunto untuk diekspor melalui Pelabuhan Emmelhaven. Kemudian dibangun Stasiun Sawah Lunto pada tahun 1902 sebagai stasiun untuk mengangkut batu bara dari Sawah Lunto menuju Stasiun Teluk Bayur. Seiring perjalanan waktu, stasiun-stasiun yang dibangun Belanda kini banyak mengalami perubahan. Stasiun Pulau Aiya sempat berhenti operasi pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 2021, stasiun ini diaktifkan kembali, melayani penumpang relasi Bandara Internasional Minangkabau, Pulau Aiya. Lain halnya dengan Stasiun Sawah Lunto, yang sudah dinonaktifkan pada tahun 2003 dan sudah beralih menjadi museum yang diresmikan tanggal 17 Desember 2005 oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Sementara itu, Stasiun Teluk Bayur dinonaktifkan pada dekade 1980-an karena kebijakan perluasan Pelabuhan Teluk Bayur. Selain di Sumatera Barat, pemerintah Hindia Belanda juga membangun jalur dan stasiun kereta api di Sumatera Utara. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah perusahaan perkebunan tembakau yang bernama The Delhi Maskapai di Labuhan pada tahun 1866. Karena usaha tembakau terus berkembang, kemudian direncanakan membangun jaringan kereta api. Pada bulan Juni 1883, proyek perkebunan dipindah tangankan dari Delhi Maskapai kepada Delhi Spurweg Maskapai. Pada tanggal 25 Juli 1886, DSM atau Delhi Spurweg Maskapai meresmikan pembukaan stasiun Medan dan stasiun Labuhan. Setelah dua stasiun tersebut selesai, pemerintah Hindia Belanda membangun kembali jaringan kereta. Dibangun stasiun lain, yaitu Stasiun Belawan, yang diresmikan pada tahun 1888, Stasiun Serdang, yang diresmikan pada tahun 1889, dan Stasiun Perbaungan, yang diresmikan pada tahun 1890. Pada perjalanannya, stasiun-stasiun yang dibangun DSM di Sumatera Utara kondisinya saat ini berbeda-beda. Stasiun Medan masih aktif dan melayani perjalanan kereta antar kota. Stasiun Labuhan saat ini non-aktif dan difungsikan untuk membantu perjalanan kereta barang. Stasiun Belawan saat ini non-aktif dan difungsikan untuk membantu perjalanan kereta barang. Stasiun Serdang sudah ditutup pada akhir 1990-an, serta Stasiun Perbaungan masih aktif dan melayani perjalanan kereta antar kota. Sekarang kita ke provinsi paling ujung di Pulau Sumatera, yaitu Aceh. Pemerintah Hindia Belanda di Aceh saat itu membutuhkan jaringan kereta api untuk kepentingan militer serta distribusi hasil perkebunan, yaitu kopi, cengkeh, dan hasil hutan. Pada tahun 1874, Gubernur Jenderal Hindia Belanda James Loudon membangun jaringan kereta api di Aceh.
Pada tanggal 12 November 1876, Belanda meresmikan beberapa stasiun kereta api, yaitu Stasiun Uleluwe sebagai stasiun awal, juga sebagai pelabuhan laut dan pusat logistik. Lalu Stasiun Kutaraja, yang dikenal juga sebagai Stasiun Banda Aceh, pusat pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juni 1906, dibangun lagi beberapa stasiun, yaitu Stasiun Sigli, Stasiun Biren, Stasiun Loksemawe, dan Stasiun Langsa. Stasiun-stasiun ini dioperasikan oleh Aceh Tram, yang berubah nama menjadi Aceh Staatspoorwegen pada tahun 1916. Kemudian, semua stasiun yang dibangun oleh Belanda sudah dinonaktifkan pada era 1970-an. Itu tadi sejarah kereta api di Pulau Sumatera yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari sejarah stasiun-stasiun inilah kita mengetahui perjalanan bangsa Indonesia yang kaya dengan kekayaan alam ini pernah menjadi sumber ekonomi negara-negara di Eropa, khususnya Belanda. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.